Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas persyaratan-persyaratan pemberkasan yang paling penting pada CPNS agar nantinya dapat lolos di seleksi administrasi atau seleksi berkas pada pendaftaran CPNS tahun 2021. Jadi ini selalu banyak pertanyaan, terutama di surat lamaran ya teman-teman. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya bakal menerangkan sedikit saja untuk terkait masalah surat lamaran. Jadi masing-masing instansi itu ada yang sudah menyediakan surat lamaran yang dapat kita download di websitenya masing-masing, dan ada juga yang diharuskan untuk kita mengetik ulang atau tulis tangan surat lamaran tersebut. Jadi hal yang itu wajib baik-baik dibaca ya teman-teman. Contohnya kalau di Kemenkumham itu untuk surat lamaran sama surat 3 poin itu tinggal download ya, tinggal download. Bahkan juga ada surat pernyataan dan itu hanya tinggal download di halaman websitenya masing-masing. Jadi biasanya di persyaratan setiap instansi itu memberikan sebuah link ya, alamat untuk download surat lamaran, surat pernyataan maupun surat 3 poin tersebut. Ada juga yang tidak memberikan link, namun kita harus pandai-pandai ya mencari sebuah informasi ketika ingin memilih formasi maupun instansi yang akan kita ikuti seleksinya. Oke, langsung saja di sini saya bakal mencontohkan beberapa instansi yang nantinya akan kita jelaskan tentang administrasi ataupun pemberkasannya supaya teman-teman tidak salah dan lolos pemberkasan. Oke, di sini saya langsung masuk ke website sschasn.bkn.go.id, langsung klik login ya. Sebelumnya saya sudah mendaftar dan cara pendaftarannya akan ada saya sisipkan di deskripsi. Ya, langsung saja saya isi nick saya. Oke, ya sudah masuk ya teman-teman. Seperti biasa, kita harus mengisi biodata karena sebelumnya saya sudah mengisi biodata di sini ya. Untuk pengisian biodata teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya di cara pendaftaran penjaga tahanan maupun pengawal tahanan, bahkan pendaftaran di instansi Dinas Perhubungan. Jadi di situ semua sudah saya jelaskan tentang pengisian biodata. Jadi setiap setelah mendaftar kita login kembali itu mengisi biodata. Oke, sebelum kita langsung memilih jenis seleksi maupun masuk ke pemilihan informasi, saya jelaskan satu hal yang perlu teman-teman siapkan nanti ketika pemberkasan, baik itu pemberkasan online maupun pemberkasan offline. Biasanya kalau pemberkasan online cukup mengunggah, namun setiap apa yang kita unggah itu semuanya wajib kita bawa ketika nanti ada pemberkasan offline maupun pemberkasan tatap muka. Artinya kita setelah mengisi formulir, mengikuti seleksi, menyelesaikan resume dan mendapatkan sebuah kartu dan lokasi di mana kita nantinya melakukan seleksi pemberkasan, itu wajib kita bawa semua file-file maupun hard copy yang sudah kita upload sebelumnya. Oke, hal yang paling pertama yang paling wajib teman-teman bawa itu ialah kartu pendaftaran ya. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini, kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN. Ini wajib teman-teman bawa, teman-teman print warna ya. Dan teman-teman fotokopi juga untuk jaga-jaga. Ini wajib teman-teman bawa karena ini nanti bakal diminta untuk dilihatkan oleh petugas penerima berkas saat seleksi pemberkasan ya. Kartu informasi ini wajib teman-teman bawa dan teman-teman download dan teman-teman print maupun teman-teman fotokopi supaya untuk jaga-jaga. Biasanya kalau Kemenkumham maupun Kejaksaan Agung itu ketika pemberkasan itu sekaligus tes tinggi badan. Oke, lanjut saja. Ini yang pertama yang wajib teman-teman bawa. Jangan lupa teman-teman download ketika teman-teman sudah mendaftar. Itu yang paling penting. Biasanya daftar akun, setelah daftar akun dia akan ada menu untuk download kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN ini. Dan ini wajib dibawa dan di print. Oke, berikutnya kita langsung saja ya. Di sini saya bakal pilih mendaftar sebagai CPNS.
Ya, di sini saya bakal ulang pemilihan informasinya. Karena ketika kita belum memilih resume, kita dapat mengulang sampai beberapa kali, bahkan sampai sepuasnya ya teman-teman. Karena kita belum klik resume. Karena arti dari klik resume ini adalah finalisasi maupun penyelesaian dari semua data yang kita isi pada laman pendaftaran ini. Jadi di sini saya bakal contohkan satu ya, yaitu di instansi Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, di sini informasinya umum ya. Pilih. Lalu untuk pendidikan saya pilih SLTA, jabatan saya pilih penjaga tahanan ya. Untuk pelaksanaan sama ya, penjaga tahanan pria, wanita maupun pelaksanaan petugas keimigrasian itu semua syaratnya sama. Jadi di sini saya contohkan satu, penjaga tahanan. Yang kedua saya pilih lokasi kerja, ini saya pilih Sumatera Utara di provinsi saya. Lalu lokasi ujiannya saya buat dalam negeri dan lokasi tesnya saya buat Kenrek 6 BKN Medan. Oke, berikutnya nilai. Nah, ini yang paling penting juga ya. Supaya teman-teman tidak kalah pada seleksi pemberkasan, nilai ini yang paling wajib teman-teman isi sesuai dengan ijazah yang bakal teman-teman upload. Ya, sedikit saya bakal jelaskan tentang nilai. Ya, ini saya bakal buka transkrip nilai ya, ataupun SKHU ya. Di sini saya patokan dari SKHU maupun ijazah sama saja teman-teman. Jadi kalau SKHU ini ya, biasanya kalau yang lulusan tahun 2018 ke bawah ya, itu ada SKHU-nya. Dan di depan SKHU itu bakal ada nilai seperti ini ya. Dan juga langsung jumlah rata-ratanya 8,5. Dari mana nilai rata-ratanya didapatkan? Ya, dari hasil nilai sekolah yang dijumlahkan, hasil nilai ujian yang dijumlahkan, nilai akhir yang dijumlahkan, lalu dijumlahkan semuanya, lalu dibagi 3. Ya, 50, 50, 50 jumlahkan jadi 150 dan dibagi 3 menjadi 8,5. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung masalah nilai, jadi biasanya di ijazah untuk lulusan yang tamatan tahun 2018 ke bawah itu ada udah langsung rata-ratanya. Teman-teman nggak perlu lagi membagi ataupun menambah, sudah ada di sini rata-ratanya, ya. Ada di SKHU maupun ada di belakang ijazah. Ya, ini saya contohkan yang ada di belakang ijazah seperti ini. Ya, di belakang ijazah itu ada nilai raport. Ya, nilai raport semester 6 ini. Ya, lalu ada nilai ujian, ada nilai sekolah yang dijumlahkan semuanya menjadi 8,37. Lalu di bawah lagi ada nilai sekolah, nilai UAS nih. Lalu nilai ujian nasional dan di sini nilai akhirnya. Dijumlahkan semua lalu dibagi bakal menjadi hasilnya 8,5. Sama dengan total nilai yang ada di depan SKHU teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung masalah transkrip nilai. Nanti untuk penguploadan transkrip nilai itu yang lebih akurat ialah belakang dari ijazah teman-teman yang ada seperti ini. Nah, ini yang bakal diupload untuk transkrip nilai. Ya, lalu bagaimana teman-teman yang belum lulus? Yang masih memiliki surat keterangan lulus ataupun SKL ataupun SKTL, surat keterangan tanda lulus. Ya, teman-teman cukup datang ke pihak sekolah, minta hasil nilai ujian sekolah, bukan ujian nasional. Karena tahun semalam dan tahun ini tidak ada ujian nasional. Yang ada hanya tahun 2019. Nah, untuk tahun 2019 itu ijazahnya ada dan SKHU-nya juga ada, itu lengkap. Yang tidak ada SKHU itu hanya tahun 2020 dan tahun 2021. Dan yang untuk lulusan tahun 2020 itu di belakang ijazah juga ada nilai teman-teman. Jadi dilihat nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu teman-teman. Tinggal dilihat rata-ratanya seperti ini. Atau jika tidak ada rata-rata, yang ada hanya ujian, yang ada hanya nilai ujian sekolah, teman-teman cukup jumlahkan ini semua. Ini ada 6 mata pelajaran, dijumlahkan, hasil jumlahnya dibagi 6. Maka hasilnya akan sama seperti ini.
Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang masalah nilai untuk yang ada SKHU maupun yang ada ijazah. Yang tidak ada ijazah, yang lulusan tahun ini, yang ada hanya SKL, teman-teman ke pihak sekolah, jumpain pihak tata usaha maupun wakil kepala sekolah 3 ataupun PKS 3. Itu teman-teman bisa jumpai, tanya berapa rasio dan rata-rata nilai sekolah teman-teman. Itu bakal dikasih pastinya ketika teman-teman minta SKL nantinya. Jika ditanya untuk apa, jawab saja untuk mendaftar CPNS. Karena di CPNS untuk instansi Kemenkumham maupun Kejaksaan Agung itu boleh upload surat keterangan tanda lulus. Ya, jadi inilah sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang saya jelaskan. Nah, jadi saya harap jangan ada lagi pertanyaan di kolom komentar tentang masalah nilai. Di sini sudah saya jelaskan. Di seleksi Kemenkumham untuk sipir ataupun penjaga tahanan juga sudah saya jelaskan untuk nilai. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang tidak ada ijazah itu cukup SKL, dan nilai yang ada di SKL-nya itu cukup minta nilai hasil ujian sekolah ataupun nilai akhir teman-teman yang ada di pihak sekolah. Nah, minta ke mereka. Lalu bagaimana untuk nomor ijazahnya? Nah, untuk masalah nomor ijazah, yang ada ijazahnya tahun 2019, tamatan tahun 2020 maupun tamatan tahun 2018, itu tinggal cukup diketik nomor ijazah yang paling bawah seperti ini. Ini nomor SKHU ya teman-teman. Ada sedikit persamaan sih sebenarnya, tapi lebih lengkapnya lagi yang ijazah karena dia ada slice ataupun garis miring, ada DI lagi dia. Nah, inilah nomor ijazahnya. Ini khusus untuk yang tamatan tahun 2019, 20 dan ke belakang lagi gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum punya ijazah, bagaimana untuk nomor ijazahnya? Cukup dibuat nomor SKL di paling atas dia. Cukup diketik nomor SKL. Nomor SKL sama dengan sekian gitu. Karena nanti ketika dicek pemberkasan ya, mereka bakal melihat hasil pengisian teman-teman, lalu mereka bakal mencocokkan dengan berkas yang teman-teman upload. Jika di form pengisian nomor ijazah teman-teman isi nomor SKL, mereka bakal lihat juga benar nggak nomor SKL itu sama dengan yang teman upload. Jadi seperti itu. Baiknya ya nomor SKL aja yang diupload, yang paling atas. Biasanya itu SKL sama kayak kop surat, itu pasti ada nomor di bawah judulnya, di bawah tulisan surat keterangan tanda lulus, pasti ada nomornya. Itu yang diupload. Contohnya ya, ini saya bakal contohkan satu. Di sini nilainya saya tadi buat 85 ya. Saya sesuaikan dengan nilai yang ada di sini. Lalu nomor ijazahnya, misalkan nomor SKL-nya, misalkan 001 slice SKL garis miring. Misalkan ini teman-teman ya, tidak semua sekolah sama ya. Ini nama sekolahnya misalkan AM. Lalu garis miring strip 7 Romawi, lalu 2021. Contohnya seperti ini. Di entry aja nomor SKL tidak apa-apa. Lalu tahun lulusnya dibuat tahun 2021. Karena tahun 2021 belum memiliki ijazah. Lalu tanggalnya ya dibuat saja tanggal lulus. Teman-teman menerima surat keterangan lulus kapan gitu. Biasanya itu tanggal 26 atau tanggal berapa itu biasanya keterangan lulus. Kalau teman-teman dinyatakan lulus ataupun diberikan pengumuman kelulusan itu tanggal 12 bulan 4 misalkan, tinggal pilih aja 12 bulan 4. Sesuaikan dengan tanggal SKL-nya. Sesuaikan dengan tanggal SKL yang terbit. Biasanya tanggal SKL itu sama kayak ijazah, adanya di paling bawah. Ini. Inilah tanggalnya tadi. Itulah yang diupload, itulah yang diketik. Contohnya ini saya buat misalkan tanggal ini. Lalu nama sekolahnya apa? Ya, dibuat nama sekolah teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini kita next aja. Kita lanjut ke pemberkasan ya. Ya, seperti ini. Ini saya contohkan
pemberkasan dari instansi penjaga tahanan dari Kemenkumham. Di sini sudah jelas-jelas tertulis, teman-teman. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Republik Indonesia, Jakarta, bermaterai 10.000, ya, ditandatangani dengan pena berwarna hitam sesuai dengan format yang ada terdapat pada laman https://cpns.kemenkumham.go.id. Scan berkas asli berwarna tidak hitam putih, ukuran maksimal 500 KB. Maksud dari tidak hitam putih ini, teman-teman ketika sudah di print, jangan difotokopi dan jangan yang difotokopi itu yang di scan. Setelah di print, tentunya pasti ada warnanya. Walaupun misalkan semuanya hitam, yang berwarna itu pasti materainya. Karena materainya kan ditempel, lalu ditandatangani. Nah, langsung di scan, jangan difotokopi lagi. Itulah maksud dari hitam putih. Paham kan teman-teman? Oke, kita contohkan ya. Ini saya bakal download surat lamarannya. Teman-teman cukup copy laman ini. Lalu teman-teman paste. Ya, di enter. Ya, bakal masuk ke laman websitenya. Sesuai dengan instansinya masing-masing yang teman-teman pilih. Ya, lalu tinggal diklik unduh dokumen. Nah, kalau untuk Kemenkumham tinggal diklik menu unduh dokumen. Di sini ada surat lamaran untuk SLTA, non SLTA, ada yang untuk SLTA, ada surat pernyataan 13 poin. Dan di sini ada petunjuk. Teman-teman cukup download ya. Contohnya saya bakal download nih surat lamaran. Lalu saya download surat 13 poin. Ya, kenapa saya download juga 13 poin? Karena di sini ada persyaratannya. Ya, ini surat pernyataan 13 poin. Bermaterai 10.000 juga. Di sini tinggal dibaca baik-baik. Lalu di sini juga ada linknya yang diberikan. Teman-teman tinggal akses linknya, sama halnya seperti ini. Nah, tinggal di-download. Lalu dari download saya contohkan satu ya, surat lamarannya. Diisi sesuai data teman-teman. Banyak sekali pertanyaan, Kak, ini surat lamaran diketik tangan atau diketik ulang atau tulis tangan. Padahal udah jelas-jelas tertulis di situ, ada linknya untuk download. Jadi seperti itu teman-teman. Ikuti aja semua perintah yang ada tertulis di sini. Jangan yang aneh-aneh. Padahal tinggal baca doang, gitu kan? Ini saya bakal contohkan bagaimana cara mengisi surat lamarannya ya. Ya, tinggal diklik enable editing. Lalu diisi sesuai data teman-teman. Nah, di sini tanggalnya tanggal kapan teman-teman daftar dan upload dokumen dibuat. Lalu untuk yang penerima udah jelas di sini. Nah, namanya diisi nama teman-teman, tempat lahir diisi sesuai KTP. Pendidikan SMA atau SMK. Kalau dia SMK, coret SMA-nya. Dibuat di sini nama jurusannya, dihapus jurusan IPA IPS-nya. Kalau dia namanya SMA, coret SMK-nya, dibuat nama sekolahnya, lalu dipilih jurusannya. Dihapus ataupun boleh dicoret. Contohnya misalkan ini saya pilih SMA. Nama SMA aja apa? Nama SMA-nya SMA Negeri 1 misalkan. Ya, ini saya hapus. Lalu jurusannya IPA, tinggal hapus saja. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau SMK bagaimana? Tinggal ditulis SMK-nya. SMK Negeri 1 misalkan. Jurusannya apa? Tinggal ditulis jurusannya. Teknik Komputer Jaringan misalkan ya teman-teman. Ya, seperti itu. Atau singkatnya saja ya, jangan panjang-panjang, nanti dia bakal ke bawah ini. TKJ. Kalau akuntansi apa? AK. Kalau ADP apa? OTKP. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Seperti itu.
Lalu jabatan yang dilamar apa? Penjaga tahanan, dihapus ininya. Atau bisa juga dicoret, terserah teman-teman. Kalau mau dicoret tinggal diklik ini. Nah, tinggal dipilih instansinya. Lalu kebutuhan khusus atau umum, pilih umum, ini dicoret aja atau dihapus juga boleh. Sama saja teman-teman. Alamatnya diisi sesuai alamat KTP. Kalau KTP sama KK beda, diisi sesuai KK. Lalu online kan data KK-nya dan sesuaikan dengan KTP. Atau KTP yang disesuaikan dengan KK. Pergi ke Dukcapil. 1 hari siap itu. Nomor telepon diisi. Alamat email diisi alamat email yang aktif. Pastikan teman-teman kalau yang mau daftar harus memiliki email yang aktif yang bisa diakses. Lalu bawahnya apa? Di sini dengan ini menyatakan surat lamaran dan dokumen persyaratan. Ini adalah lampiran teman-teman. Jadi teman-teman lampirannya apa aja di sini? Tinggal dibacakan. 1. Surat lamaran. Yang ini kita edit. Kedua, di sini apa katanya? Akte kelahiran. Ditulis akte kelahiran di sini. Yang ketiga apa di sini? Surat keterangan berbadan sehat. Ya, ini surat kesehatan. Ditulis surat kesehatan. Lalu yang keempat, surat kartu tanda penduduk. Ya, ditulis di sini KTP. Nomor 3. Ya, 4 ya. 4 di sini apa? Surat 13 poin. Ditulis surat 13 poin. Yang kelima, ijazah asli atau surat keterangan lulus. Kalau teman-teman mengupload ijazah asli, dibuat ijazah asli. Kalau teman-teman mengupload SKL, dibuat SKL nomor 5-nya. SKL misalkan. Ya, seperti itu. Lalu pas foto ya ditulis pas foto. Jadi seperti itu teman-teman ya. SKL atau ijazah, kalau mau pakai ijazah buat ijazah. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu di scroll ke bawah, ditempel matre, ditandatangani, lalu di print. Di print dulu, ditempel mate, lalu ditandatangani, lalu di scan. Scannya gampang sekali teman-teman, nggak harus percetakan. Teman-teman download saja aplikasi ClearScan ataupun PreScan di Play Store teman-teman, itu ada. Tinggal di scan aja, difotokan lalu di scan. Jadi seperti itu. Ini untuk yang Kemenkumham. Lalu untuk surat 13 poin untuk Kemenkumham apa bang? Ya, tinggal kita cek lagi surat 13 poinnya. Apa saja sih isi dari surat 13 poin? Ya, ini adalah surat 13 poinnya. Tinggal diklik enable editing. Ya, diisi nama teman-teman, nick teman-teman, alamat sesuai KTP, pekerjaan pada KTP, jenjang pendidikan, program studi, dipilih, semua diisi semua. Lalu di print, ditempel material, lalu di scan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini surat keterangan, ini akte kelahiran ya. Ini kalau ada akte kelahiran tinggal di scan, atau surat keterangan lahir dari puskesmas maupun rumah sakit. Ini wajib diupload ya, sifatnya wajib. Lalu berikutnya surat keterangan berbadan sehat. Teman-teman pergi ke puskesmas, ke klinik, kemana aja yang ada dokternya, tinggal minta surat keterangan sehat. Yang di dalamnya ada tertulis ketinggian badan sama berat badan untuk wanita dan pria. Tinggal dibuat aja. Biasanya kalau kita ngurus di puskesmas, itu kita bakal dicetak, itu kita bakal diukur lagi badan kita, lalu ditulis. Ya, berikutnya itu ada KTP. Ini tinggal di scan KTP, diupload. Maksimal kapasitasnya 500 KB. Kalau hasil jabatan fotonya kapasitasnya besar, tinggal di screenshot aja fotonya. Lalu screenshot itulah yang bakal dikirim ataupun yang diupload. Berikutnya apa di sini? Surat 13 poin ya, surat pernyataan 13 poin itu sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Diupload juga. Lalu ijazah asli atau surat keterangan lulus ya, ini yang diupload ijazah asli.
Banyak juga pertanyaan, Kak, ijazahnya yang di scan itu depan sama belakang? Depan saja. Kan yang diminta cuma ijazah. Scan. SKL juga sama, depannya saja di scan. Nah, lalu apa lagi? Di sini ada transkrip nilai. Ya, transkrip nilai itu kalau untuk yang lulusan tahun 2018 ke bawah atau yang tahun 2019 lah ya, dan 20. Itu transkrip nilai di belakang ijazah ada. Contohnya ini. Inilah transkrip nilai yang terdapat di belakang ijazah. Yang tidak ada ijazahnya bagaimana, Kak? Yang masih SKL. Ya sudah, minta dia format nilai ataupun kalian boleh foto rapornya. Foto raportnya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu berikutnya apa? Pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. Ya, ini banyak sekali pertanyaan, Kak. Kalau foto studio tapi lupa ngambil filenya, itu diupload di fotonya di foto lagi, boleh apa enggak? Tidak boleh. Jadi kalau teman-teman foto pakai studio, teman-teman minta filenya saja. Kalau teman-teman foto pakai handphone, diedit latar belakangnya menjadi merah. Lalu diupload dan kapasitas maksimalnya 300 KB dan sifatnya wajib. Semua di Kemenkumham itu wajib sifatnya. Oke, sudah? Ya, di sini kita bakal bahas lagi untuk pendaftaran yang lain. Ini saya contohkan satu lagi ya. Pendaftaran ini di bagian Badan Intelijen Negara ataupun BIN. Nah, di sini tertulis surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara ditulis dengan tinta berwarna hitam. Ya, ini ditulis tangan teman-teman. Pakai tinta berwarna hitam. Dan ditandatangani pelamar di atas materi 10.000. Ya, ini surat lamarannya bagian BIN teman-teman tinggal ketik ulang. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang lain-lainnya tinggal teman-teman baca aja semuanya. Saya rasa gampang kok. Kecuali di sini ada keterangan surat lamaran dapat di-download di laman ini. Sama halnya kayak Kemenkumham ini. Ya. Tinggal di copy aja linknya. Ya, ini linknya. Linknya ini tinggal di copy saja. Lalu di-upload. Kak, untuk perhubungan bagaimana? Sama. Tinggal diklik, ambil, lalu edit. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, di sini saya bakal contohkan lagi beberapa lagi ya. Ya, ini bagian BIN lulusan SLTA juga. Ya, ini bagian Kejaksaan Agung. Ya. Dan ini surat lamarannya juga dapat di-download di maaf, ini bukan Kejaksaan Agung, ini adalah Bawaslu. Surat lamarannya dapat di-download di bawaslu.go.id. Oke, sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas ataupun salah kata, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.